sharing yang kedua yaitu oleh Kak Lingga. Di sini Kak Lingga mau sharing terkait praktisi to master degree. Sebenarnya aku mau bacain dulu CV-nya Kak Lingga nih. Nah, Kak Lingga sekarang di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kak Lingga ini adalah perawat ya, perawat dulunya di Departemen of Nursing Program di UGM, kemudian work experience-nya sebagai perawat di Rumah Tahanan Negara kelas 2B Bantul. Sama ya kayaknya sama Kak Rizky ya dari Bantul, ya nggak sih? Sama nggak kalian? Oh iya, sama. Di sini ada voluntary activity-nya, COVID-19 Vaccination Team, Health Promotion Coordinator, kemudian training and seminarnya BTLS ya, BTLS, kemudian online course, award and fundingnya, best employee in Rutan, mantap ya teman-teman. Di Indonesia Endowment Funds for Education Scholarship, skillsnya IELTS-nya mantap teman-teman, jangan macam-macam sama kali enggak. Referensinya oke, sip teman-teman. Udah ini teh. Iya. Wow, sip. Makasih banyak loh Kak Sofi udah share screen. Tanpa berlama-lama lagi nih teman-teman, sok siapkan catatannya. Jangan lupa dengarkan dengan saksama ya untuk kita mendengarkan sharing dari Kak Lingga. Silakan Kak Lingga. Oke, terima kasih Kak Medel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat Waalaikumsalam malam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Nanti di sini perkenalkan dulu saya Lingga. Saya saat ini bekerja sebagai perawat di Rumah Tahanan Negara kelas 2B Bantul di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian di sini nanti kita diskusi aja ya, lebih tepatnya tentang karir pet saya yang memutuskan untuk bekerja dulu, baru kemudian melanjut untuk S2. Ya. Oke, mungkin langsung saja. Oke. Oke, sebenarnya secara garis besar, pencari beasiswa maupun orang yang akan mendaftar S2 itu dikelompokkan menjadi dua kategori ya, teman-teman. Yang pertama, fresh graduate yang sudah di-share sama Kak Rizky tadi, dan yang kedua adalah profesional atau praktisi ya. Untuk fresh graduate sudah teman-teman ketahui ya, yaitu adalah rekan-rekan yang langsung lanjut S2 tanpa memilih untuk berkarir dulu atau mempunyai pekerjaan dulu. Jadi begitu lulus langsung S2 gitu loh. Kemudian untuk profesional, ya ini seperti saya, itu lebih memilih untuk bekerja dulu baru lanjut S2. Sebenarnya dari dua kategori ini tidak ada yang lebih baik daripada yang lain ya. Maksudnya belum tentu fresh graduate lebih baik dari profesional atau yang profesional lebih baik dari fresh graduate. So, semuanya itu baik, sama-sama baik, setara. Cuman yang menentukan adalah mana nih yang cocok buat kalian gitu. Gitu. Kemudian background kalian sebagai fresh graduate atau mungkin sebagai profesional itu juga menentukan jenis beasiswa yang dapat kalian apply. Contohnya gini, ada beberapa beasiswa yang mengharuskan pelamarnya itu memiliki pengalaman kerja. Contohnya apa? Chevening. Chevening itu beasiswa dari pemerintah Inggris, di mana dia mengharuskan aplikannya itu minimal memiliki 2 tahun pengalaman kerja. Dan di sini sebenarnya dikasih keringanan sih sama Chevening. Misalnya kalau teman-teman itu nggak harus punya pengalaman kerja yang full time, boleh part time, boleh juga volunteer, itu boleh diakumulasikan di total, jadi kalau nggak salah 2.000 atau 2.400 jam gitu. Tapi kalau untuk beasiswa LPDP ya ini memang mempunyai banyak keunggulan karena siapapun baik fresh graduate maupun profesional itu bisa apply ke beasiswa LPDP. Jadi memang cakupannya lebih luas ya dibandingkan dengan beasiswa Chevening atau mungkin beasiswa lainnya seperti AAS, Australia Awards, atau mungkin Fulbright. Oke. Kemudian selanjutnya karena saya fokusnya membahas tentang pengalaman terkait bekerja dulu baru S2, saya ingin menjelaskan terkait proses pengajuan izin
yang saya lalui ketika saya mau apply LPDP dan juga S2. Jadi gini, kalau teman-teman yang fresh graduate mungkin tidak perlu melalui proses perizinan yang berjenjang yang rumit ya. Tapi kalau buat teman-teman yang sudah bekerja, mau nggak mau harus melewati itu. Karena jujur kalian tidak akan bisa sekolah tanpa adanya izin dari tempat bekerja gitu. Apalagi kalau misalnya kalian bekerja di birokrasi seperti saya sebagai PNS. Itu proses perizinannya cukup rumit dan berjenjang gitu. Contohnya ini yang ada di diagram ini ya. Hal yang pertama saya lakukan ketika saya lakukan ketika mau lanjut S2 adalah yang pertama adalah izin dengan atasan langsung. Karena saya bekerja di rutan atau di rumah tahanan, saya pertama kali minta izin itu ke kepala rutannya. Dan ketika saya minta izin ke kepala rutan, saya membawa semua dokumen yang saya perlukan untuk mendaftar beasiswa S2 maupun daftar kampus yang ingin saya apply. Jadi di situ saya membawa satu map, jujur saya membawa satu map isinya tentang permen yang mengizinkan bahwa ASN itu diperbolehkan untuk mengembangkan pendidikannya. Kemudian saya juga membawa skor IELTS saya. Waktu itu saya langsung menunjukkan skor IELTS saya untuk menunjukkan bahwa saya udah layak lah untuk bisa lanjut apply ke LPDP atau ke UNIF gitu. Kemudian saya juga membawa draft essay kontribusi saya. Jadi waktu itu saya sudah menyusun draft essay kontribusi, juga saya melampirkan personal statement yang akan saya kirim ke universitas-universitas yang saya apply. Jadi waktu itu benar-benar saya gunakan itu sebagai amunisi saya untuk minta izin. Dan alhamdulillah langsung diiyakan oleh atasan saya. Bahkan atasan saya tidak mengecek skor IELTS saya, tidak mengecek personal statement saya, tidak mengecek essay kontribusi saya, hanya intinya saya mengajukan izin dan beliau mengiyakan, karena menurut beliau mengembangkan pendidikan, mengembangkan karir itu adalah hak setiap pegawai itu, dan itu nantinya juga berdampak bagus bagi institusi tempat bekerja gitu. Nah, setelah saya mendapatkan izin dari atasan saya mengajukan izin ke atasan saya. Dalam hal ini adalah kepala kantor wilayah. Saya menggunakan amunisi yang sama, skor IELTS, GRI saya, kemudian juga essay kontribusi saya, kemudian personal statement saya, dan alhamdulillah di level kepala kantor wilayah saya juga mendapatkan izin dengan mudah, alhamdulillah. Baru kemudian selanjutnya izin saya diproses di Sekjen atau di eselon 2 di pusat ya, karena untuk LPDP itu minimal syaratnya adalah mendapatkan rekomendasi dari pejabat eselon 2 di bagian kepegawaian ya ini. Baru kemudian izin bisa terbit. Dan prosesnya ini cukup lama ya, jadi saya mengajukan izin itu bulan April ya, dan bulan Juni baru keluar, jadi butuh waktu kurang lebih 2 bulan. Jadi ini mungkin warning juga buat teman-teman yang sudah bekerja ya, kalau misalnya mau lanjut sekolah, mau ngajuin izin itu persiapkan dari jauh-jauh hari. Jadi ketika kalian menghadap itu kan udah siap dengan skor TOEFL atau IELTS, sudah siap dengan daftar universitas, sudah siap dengan essay kontribusi kalian gitu. Dan juga jangan terlalu mepet minta izin, karena nanti waktunya itu sangat sangat berbeda di setiap institusi sih. Ada institusi yang lama, ada yang cepat. Nah, kebetulan kalau di tempat saya memang lama karena 2 bulan baru keluar izinnya gitu. Makanya waktu itu saya target April langsung ngirim izin, dan Juni keluar, Juli apply LPDP itu. Oke. Terus kemudian kaitannya dengan timeline ya. Mungkin timelinenya fresh graduate sama yang bekerja dulu tuh jelas berbeda ya, karena fresh graduate ya baru lulus langsung bisa kerja gitu ya. Langsung bisa apply ke beasiswa atau mungkin ke universitas yang dituju gitu. Tapi kalau yang sudah bekerja itu beda timelinenya. Contohnya ini timeline yang saya lalui kemarin. Jadi saya lulus itu tahun 2017 ya. Jadi saya lulus S1 dan nurse itu tahun 2017. Kemudian di tahun yang sama saya ikut seleksi penerimaan CPNS dan diterima. Tahun 2018 itu saya dilantik jadi PNS. Jadi kalau di peraturan di tempat saya di Kemenkumham itu, kalau udah CPNS itu masih belum boleh
apply beasiswa atau sekolah gitu. Jadi harus nunggu dia PNS dulu, baru bisa apply ke beasiswa atau lanjut S2 gitu. Itu beda-beda juga di setiap instansi. Ada yang mungkin uh, diminta untuk menunggu 2 tahun, ada yang 5 tahun, bahkan ada yang antri berdasarkan pangkat. Jadi kayak yang senior-senior dulu yang boleh S2, baru nanti kemudian yang junior-junior ada. Tapi kebetulan kalau di tempat saya tidak perlu antri sesuai dengan pangkat. Jadi kalau yang mau S2 ya udah lanjut S2 aja gitu, nggak usah pakai antri-antrian tunggu-tungguan. Yang penting kalau udah niat S2 langsung minta izin aja, nanti kemungkinan besar bakal di ACC ya. Gitu. Nah, ini tahun 2019 saya baru mulai apa ya? Intinya mulai research tentang apa yang mau saya lakukan, daftar universitasnya apa aja yang mau saya tuju gitu. Baru tahun 2022 setelah semua persyaratan lengkap termasuk tes IELTS, GRE, ESA itu saya baru apply LPDP di tahun 2022 untuk tahap 2. Oke. Di sini juga saya menjelaskan tentang beberapa keuntungannya kalau misalnya lanjut S2 setelah bekerja. Jadi kalau misalnya S2-nya setelah bekerja itu kalian akan mempunyai apa ya? Gambaran lebih jelas tentang apa yang akan kalian lakukan. Kalian juga mempunyai gambaran tentang apa sih alasan saya S2, karena kalian kan sudah bekerja, kalian sudah berada di suatu lingkungan di mana kalian ingin mengembangkan lingkungan itu. Contohnya saya bekerja sebagai perawat di rutan. Nah, saya melihat di sini pelayanan kesehatan di rutan untuk narapidana itu masih kurang. Makanya saya ingin meningkatkan kualitas pelayanan di sana. Dan salah satu cara untuk mencapai itu adalah saya dengan melanjutkan S2. Nah, itu. Dan juga keuntungan lainnya kalau misalnya bekerja dulu baru S2 itu nanti lebih ke mempermudah kita untuk meningkatkan jenjang karir kita. Misalnya kita ingin mencapai atau mungkin mendapatkan suatu jabatan tertentu di instansi tempat kita bekerja, terus ada syarat S2-nya. Nah, kalau misalnya kita udah S2 kan kita sudah memenuhi kriteria, tinggal nanti ikut seleksi jabatan tersebut itu. Nah, kemudian kalau misalnya sudah S2, itu kalian mau ngapain sih kalau udah bekerja? Yang jelas ya kembali ke tempat bekerja sesuai dengan mungkin di perjanjian awal kalian dengan atasan kalian ketika kalian meminta izin ya. Kalau misalnya udah lulus nanti mau balik mau ngapain? Nah, ini ada beberapa option sih sebenarnya. Yang pertama itu nanti kalian akan dikembalikan di bagian tempat kalian sebelum sekolah ya. Kalian diminta untuk mengembangkan bagian itu dulu gitu. Baru kemudian nanti kalian akan diminta untuk pindah ke bagian lain di mana kalian bisa memberikan kontribusi atau dampak yang lebih luas gitu. Nah, contohnya kalau di tempat saya di Kementerian Hukum dan HAM itu biasanya kalau baru lulus itu nanti akan diminta untuk kembali ke bagian asal dulu. Misalnya kalau saya kalau lulus nanti akan dikembalikan ke rutan kelas 2B Bantul dulu, di mana di situ saya diminta untuk mengembangkan atau berkontribusi di bidang pelayanan kesehatan di sana. Baru nanti biasanya setelah 2 tahunan nanti saya diminta untuk pindah ke bagian pusat di Dirjen itu, di mana nanti saya bisa membuat kayak ikut berkontribusi untuk buat kebijakan-kebijakan yang dampaknya bisa lebih luas seperti itu. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti mungkin selebihnya bisa sharing atau tanya jawab saja. Oke, saya kembalikan ke Teh Mede. Terima kasih. Ya, sama-sama Kak. Kalian masih lama waktunya deh. Masih lama waktunya tuh, masih ada 8 menit lagi. Ngapain atuh yuk? Hmm. Oke, makasih banyak Kak Lintang yang sudah sharing terkait apa tadi teh praktisi tuh master degree. Nah, buat teman-teman ada yang sekarang jadi praktisi? Tadi aku ngomong siapa ya? Salah, tadi siapa? Aku manggil siapa? Teh Lintang, Teh Lingga ya? Ah, ya maafin ya. Namanya mirip-mirip. Teh Lingga, maafin ya.
Ya, ada Komputer. katanya yang dari praktisi tuh ada Kak Amira, ada Kak Muhammad Rizky, ada Kak Fitria, Kak Melia. Wah, mantap ya, ada banyak ya yang praktisi. Nah, Ya, buat banyak ternyata. teman-teman yang praktisi banyak ternyata ya. Nah, ini boleh diikuti jejaknya Kak Lingga. Kak Lingga ya, jejaknya Kak Lingga. Dan teman-teman jangan lupa untuk persiapkan tadi ya perizinan-perizinan yang dari institusinya dulu, tempat kerjanya dulu, terus kepada selanjutnya, dan itu membutuhkan effort dan waktu yang memang banyak gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman persiapkan dari sekarang, baik itu TOEFL-nya, baik itu esainya. Jadi kalaupun kita izin ke atasan tuh kita udah bisa ngegambarin bla 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 alasannya S2 tuh kenapa, terus nanti setelah kembali tuh mau ada kontribusi apa di kantornya atau bagaimana gitu ya, gitu. Nah,